Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dalam ajaran Islam sekalipun, wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hal yang kerap memancing rasa penasaran kita, namun sadarkah kalian hanya dengan kesempurnaan akhlak? Sebelum kita lanjutkan video ini jangan lupa subscribe video ini, like jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video yang lainnya. Serta kepribadian yang dimiliki oleh beliau, seorang muslim sudah tak membutuhkan alasan lain untuk meneladani. Bahkan mencintai sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi dalam sebuah buku manuskrip yang usianya hampir mencapai ribuan tahun. Ternyata ada lukisan wajah Rasulullah, yang mungkin dapat menjawab rasa penasaran umat muslim. Lantas bagaimanakah wajah Rasulullah yang digambarkan dalam buku manuskrip tersebut? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak gagal paham dan tersesat. Sebagai nabi terakhir yang diutus untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan satu-satunya role model yang tak lekang oleh waktu dan tak tergantikan oleh siapapun. Lebih istimewanya lagi, apabila penelusuri jejak kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari masa kanak-kanak remaja hingga masa tuanya, beliau bukan hanya role model yang akan membuat kita terpesona dari aspek alam serta kepribadiannya, melainkan akan memanjakan mata kita. Tatkala mengetahui betapa rupanya wajah beliau, memang tak bisa dipungkiri di berbagai literatur sejarah maupun keislaman, ada banyak sahabat yang memberikan pengakuan tentang kesempurnaan fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu di antaranya terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi seperti Tirmizi, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah. Dan aneh di mana Al-Bara Ibnu Azim mengatakan bahwa dirinya belum pernah melihat seseorang yang lebih tampan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah detail bukti jika fisik Rasulullah sangat sempurna dibandingkan manusia lainnya, bisa kita ketahui melalui beberapa dalil. Berikut ini pertama kita mulai dari bentuk serta gaya rambutnya menurut sahabat bernama Mahmud bin Ghailan, yang derajat hadisnya Sahih Al-Bara Ibnu Aziz berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang rambutnya terjuntai lebih bagus di saat mengenakan pakaian berwarna merah. Selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memiliki rambut yang panjangnya mendekati kedua pundaknya, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kedua dari postur tubuhnya dalam hadits sahih, yang lain Nafi bin Jubair bin berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki postur yang seimbang, tidak tinggi dan tidak pendek, telapak tangan dan kakinya tebal dan halus, kepalanya besar, tulang persendiannya besar dan rambut dadanya lebat. Jika Rasulullah berjalan, beliau sangat tegas, seolah-olah seperti seseorang yang sedang naik dari suatu tempat yang rendah. Sungguh aku sama sekali belum pernah menjumpai orang seperti beliau, baik sebelum maupun sepeninggalnya. Ketiga dari paras wajahnya, terwajah Rasulullah, Al-Bara Ibnu Azib, lagi-lagi memberi pengakuan di sebuah hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, di mana dalam hadis tersebut seorang sahabat bertanya kepada Al-Bar, apakah wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kilatan pedang? Al-Bara menjawab, tidak, melainkan seperti bulan. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebenarnya selain tiga riwayat barusan, masih banyak riwayat lain yang juga secara detail mengilustrasikan bentuk fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menariknya bagi umat muslim, tatkala mendengar riwayat atau dalil tentang bentuk fisik serta wajah beliau, maka hal itu sudah cukup untuk membuat hati kita kagum, bahkan terpesona. Akan tetapi bagaimana perasaan kalian yang juga secara detail mengilustrasikan bentuk fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Menariknya bagi umat muslim, tatkala mendengar riwayat atau dalil tentang bentuk fisik serta wajah beliau, maka hal itu sudah cukup untuk membuat hati kita kagum, bahkan terpesona. Akan tetapi bagaimana perasaan kalian jika sosok Rasulullah yang selama ini hanya kita ketahui berdasarkan pengakuan sahabat, justru dapat dilihat melalui visualisasi gambar? Dalam mendeskrip sejarah Islam, lukisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hal yang sangat tak mungkin untuk ditemukan. Pasalnya untuk menjawab kemuliaan sang utusan Allah, para ulama sangat melarang perbuatan satu itu dilakukan. Meski demikian, ternyata sedih menggambar manusia untuk dijadikan ilustrasi. Sebuah buku merupakan tradisi yang sudah umum sejak abad ke-8 ketika Khalifah Abbasiyah berkuasa. Karena itu sebelum para ulama mengeluarkan larangan melukis sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Pada abad 13 Masehi ada banyak lukisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah tersebar di beberapa belahan dunia. Salah satunya terdapat di sebuah manuskrip sejarah, berjudul Jami atau Wari yang dibuat pada tahun 135 Masehi, karya Din Hamdani. Yang mana dalam kitab tersebut beberapa ilustrasi Nabi dibuat, tanpa mengaburkan wajahnya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini sesuai keterangannya. Gambar tersebut merupakan ilustrasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bertemu dengan pendeta Buhaira, pertemuan Rasulullah dengan terjadi ketika beliau berusia 12 tahun. Kala itu Rasulullah pergi menemani pamannya yaitu Abu Talib, untuk berdagang. Kebesar di tengah perjalanan Buhaira yang melihat sosok Rasulullah di bawah takjub, dan sontak berkata bahwa dirinya melihat tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah berangkat dari sejarah singkat barusan. Maka kita bisa mengetahui bahwa sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana tidak sebelum Hajar Aswad diletakkan di salah satu sudut Ka'bah 4. Kabilah dari suku Quraisy saling merebut siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad alhasil, untuk menghindari pertumpahan darah. Abu Umayyah bin Mughirah mengusulkan bahwa orang pertama yang masuk ke dalam kompleks Masjidil Haram, di esok hari maka dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Singkat cerita keesokan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang pertama kali memasuki kompleks Masjidil Haram. Mau tak mau semua kabilah pun harus menerima, jika beliau yang akan meletakkan Hajar Aswad. Meski pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berusia 35 tahun, beliau sudah dikenal di kalangan Quraisy sebagai sosok yang adil. Terbukti ketika Rasulullah hendak meletakkan Hajar Aswad, beliau tiba-tiba membentangkan sorbannya meletakkan Hajar Aswad ke tengah sorbannya, kemudian menyuruh wakil dari masing-masing kabilah memegang ujung sorban. Sebagaimana yang kalian lihat di gambar, barusan selanjutnya lukisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin terlihat jelas di ilustrasi berikut, dilihat dari keterangannya lukisan tersebut mengilustrasikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mengalahkan suku Yahudi, dari Bani Nadir kejadian itu bermula ketika Bani Nadir berupaya mencelakakan Rasulullah. Dengan melemparkan batu besar ke kepala beliau, untung saja upaya itu gagal sehingga membuat Rasulullah mengusir Bani Nadir dari pinggir kota Madinah akan tetapi sebagai kaum Yahudi Bani Nadir, pergi dan mengancam akan berperang melawan kaum muslimin. Mendengar penolakan tersebut Rasulullah pun membawa pasukan untuk mengepung benteng-benteng kediaman Bani Nadir. Parahnya tatkala Bani Nadir melihat Rasulullah bersama pasukan muslim datang, mereka lantas bersiaga di atas benteng dan melemparkan panah serta bebatuan seperti lukisan yang baru saja kalian saksikan. Melihat beberapa ilustrasi Rasulullah dari kitab Jami at-Tawari tentu banyak antara kalian yang tidak terima terlebih lagi ilustrasi tersebut. Sangat jauh dari ciri-ciri Rasulullah yang biasa ditemukan dalam hadis-hadis, akan tetapi terima tidak terima seperti itulah kondisinya. Keilmuan pada abad ke-8 hingga ke-15 Masehi, di mana para sejarawan tak dilarang untuk mengilustrasikan sejarah hidup Rasulullah. Di berbagai karya yang mereka buat dikutip dari Islamic.com. Barulah pada abad 17 Masehi tatkala ilustrasi Rasulullah semakin memicu kontroversi para ulama. Akhirnya sepakat melarang sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam divisualisasikan, sekalipun niatnya untuk kebaikan menurut Syihab. Alasan diharamkannya menggambar Rasulullah selain berpotensi jauh dari sosok asli, juga dikhawatirkan memunculkan pengutusan atau pemujaan berlebih terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sampai di situ larangan melukis Rasulullah. Juga dibuat untuk menghindari pelecehan atau penistaan seperti yang terjadi di Perancis beberapa waktu yang lalu saudaraku yang beriman. Bagaimana pendapat kalian dengan lukisan atau ilustrasi Rasulullah yang dibuat sebelum ulama melarang untuk melukis sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Terima kasih yang sudah menonton video ini. Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.